Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ahmad Imam Mustafa. Saya mahasiswa semester 1 dari STEBI Al Muhsin Yogyakarta. Pada video ini kami akan membahas penerapan fungsi-fungsi manajemen pada sebuah usaha milik Mas Nurul, yaitu usaha es krim Nyam Nyam. Usaha ini merupakan bisnis es krim di daerah Tempuran, Magelang. Dalam video ini kami akan melihat bagaimana Mas Nurul sebagai owner atau pemilik dari usaha ini menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam menjalankan bisnisnya. Baik, Mas Nurul, apa tujuan utama mendirikan usaha es krim ini? Kalau untuk tujuan utama awal itu ya memang karena untuk bisnis ya. Cuman kan kita dari awal itu melihat peluang. Jadi dulu tuh saya main di daerah peternakan sapi Magelang, terutama sapi perah ya. Jadi di sana itu kan produksi susunya melimpah. Nah, dari awal situ kan saya tercetus untuk meningkatkan kearifan peternakan lokal ya. Jadi nilai susu sapi itu yang tadinya harganya istilahnya bahasanya murah, terus kita olah menjadi es krim. Dulu suplai bahan bakunya soalnya kita lokal dari peternak sapi Magelang. Iya, kalau untuk tujuan basic kalau skala ya skala industri ya untuk bisnis untuk menghasilkan uang. Jadi strategi apa yang Mas Nurul terapkan untuk menarik pelanggan? Kalau untuk strateginya itu yang pertama kita dari marketing itu kan kita endorse ke influencer ya. Jadi kita iklankan via medsos, terus kemudian kita melakukan promo-promo, terus kita juga melakukan event-event keliling sekolah seperti itu. Lalu bagaimana perencanaan produksi harian dan juga kebutuhan bahan baku? Kalau untuk perencanaan produksi harian itu sudah ada yang megang, operatornya satu. Jadi untuk setiap hari itu kita schedule produksinya sudah kita atur sesuai permintaan. Jadi ada target jadwalnya, seperti misalnya hari ini kita bikin varian rasa apa, terus besok rasa apa, terus kemudian nanti ada orderan masuk, itu pemesanan berapa, harus dikirim tanggal berapa, itu sudah kita tulis secara manajemen, itu kita jadwalkan rutin ya. Terus untuk stok bahan baku ini kita sudah dapat dari hulu, istilahnya kita ngambilnya langsung dari gudang. Biasanya untuk bahan bakunya itu kita udah skala industri packagingnya, jadi bukan yang dijual ecer di toko itu enggak. Jadi untuk harga istilahnya lebih relatif terjangkau karena kita langsung ngambilnya dari hulu atau dari gudang kayak gitu. Baik, dari penjelasan Mas Nurul, terlihat bahwa fungsi planning dijalankan melalui penetapan tujuan, pengelolaan bahan baku, strategi pemasaran, serta rencana pengembangan usaha sudah sangat-sangat baik. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi, dalam usaha ini bagaimana pembagian tugas antara Mas Nurul dengan karyawan? Kalau untuk pembagian tugas kita jelas ada job desk-nya masing-masing ya. Jadi untuk awal pembagian tugasnya itu memang sudah dari awal sudah kita kasih tahu. Untuk job desk operator 1 itu misalnya produksi ya, menakar bahan, terus nanti produksi, terus pengecekan kualitas, terus nanti untuk yang di lapangan itu job desk-nya sudah ada, maksudnya ada sesuai standar SOP-nya kita. Jadi untuk skala produksi itu kita untuk kepala harus tertutup, terus kita pakai sarung tangan, terus airnya juga kita kan pakai air PDAM swasta ya, kayak gitu. Jadi untuk SOP sudah ada dalam SOP sudah ada, walaupun kita usaha bahasanya dalam skala kecil, tapi SOP tetap kita terapkan. Mas Nurul, bagaimana gaya kepemimpinan Anda dengan untuk mengarahkan tim atau karyawan? Kalau untuk gaya sebenarnya ya
lebih ke kerja sama tim aja. Jadi kembali lagi kayak setiap operator itu kan ketika diberikan job desk kan artinya sudah ada pakem untuk kinerjanya seperti apa. Jadi kita tidak perlu mengarahkan, hanya mengontrol aja ketika ada kesalahan atau tinggal kita tegur aja. Jadi kalau untuk kepemimpinan sebenarnya kita lebih ke tim aja, lebih ke kayak sharing, terus kita ngobrol bareng, permasalahan apa itu kita selesaikan bareng. Jadi bukan membatasi antara owner atau sama pekerja atau karyawan itu. Kita lebih ke tim aja. Jadi saling sharing aja, kekurangannya apa nanti kita sharing bareng. Jadi bagaimana cara Mas Nurul memberi motivasi dan menjaga komunikasi antara karyawan? Untuk komunikasi ya ketika pagi itu biasanya kita salam, terus kita tanya kondisinya, apakah hari ini kondisinya baik atau ada masalah. Ketika harus di tempat kerja berarti setiap permasalahan apapun ya harus maksudnya nggak dibawa di tempat kerja, ya harus diselesaikan. Intinya kita komunikatif aja, komunikatif ketika ada permasalahan apapun kita coba diskusi sama teman-teman kayak gitu. Jadi saling terbuka. Betul ya, saling terbuka. Di dalam leading No! God, please, no! 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 atau pengarahan, Mas Nurul ini sudah menerapkan fungsi leading dengan memberikan arahan kepada karyawan dengan sangat-sangat jelas, Ya. membangun komunikasi yang baik dan serta memotivasi karyawan agar bekerja lebih optimal gitu. Betul ya. Memang kita setiap 1 minggu sekali itu biasanya ada evaluasi tentang problematika ketika kita produksi atau bagaimana kita penjualan stok naik atau turun tuh pasti ada evaluasi. Terus bagaimana Mas Nurul mengevaluasi kualitas produk es krim yang Mas Nurul miliki ini? Kalau untuk kualitas setiap hari kita checking ya dengan operator. Jadi untuk bahan baku itu selalu kita cek, karena memang untuk suplai bahan baku kita kan juga ada beberapa yang ngambil dari gudang itu memang produksi pabrik kan, jadi sudah ada sertifikasi halal sama BPOM-nya, jadi insya Allah sudah aman semua. Tapi untuk proses produksi tetap kita pastikan, jadi job desk-nya dari awal itu setiap sebelum produksi itu untuk alat-alatnya tetap kita bersihkan, terus nanti setelah pemakaian juga kita bersihkan. Seperti tadi untuk proses rambut harus tertutup, terus tangan juga harus tertutup atau pakai sarung tangan, terus pakai penutup istilahnya yang rapat supaya benar-benar kualitas produk kita itu terjaga dari awal proses pembikinan sampai nanti masuk ke freezer penyimpanan, terus nanti kita jual sampai ke konsumen. Jadi kualitas memang benar-benar harus. Iya benar. Jaga. Soalnya kita kan jual produk kuliner itu atau makanan itu memang benar-benar harus kuncinya di kualitas itu, kualitas produksinya harus selalu dijaga dan diawasi. Terus langkah apa yang Mas Nurul ambil ketika penjualan mulai menurun? Langkah apa? Yang pertama jelas kita lakukan promosi ya, karena memang untuk budgeting termasuk itu biasanya ada kita sisihkan untuk promosi yaitu untuk bisa kita iklankan lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, terus kemudian kita bayar untuk influencer supaya dia merekam penjualan kita atau outlet kita, datang ke outlet kita gitu. Jadi nanti dipasarkan atau diiklankan lewat media sosial kayak gitu. Jadi dilakukan promosi. Jadi melalui proses pengendalian seperti pengecekan kualitas dan evaluasi rutin, Mas Nurul memastikan usaha tetap terjaga dan mampu melakukan perbaikan bila diperlukan. Iya betul, karena memang kita kan untuk usaha ini juga sudah kita ujikan ke Dinas Kesehatan Daerah Magelang ya. Jadi dulu sempat disurvei, jadi standarisasi produksi bagaimana yang aman itu semua sudah dijelaskan, diarahkan dari Dinas Kesehatan, termasuk dari pemakaian air untuk proses pembuatan
es krimnya, pencampuran susunya itu semua kita sudah ada standarisasinya. Kayak gitu. Itu juga rutin dikontrol tiap tahun, itu mereka rutin kontrol ke sini. Ini sebagai pertanyaan penutup mungkin ya. Ini Mas Nurul, menurut Mas seberapa penting penerapan manajemen dalam usaha UMKM yang berskala dari kecil hingga nanti ke depan insya Allah akan menjadi besar? Amin. Kalau untuk manajemen ya jelas sangat penting ya, karena memang dalam dunia bisnis itu memang ada beberapa poin yang harus kita jalankan. Pertama untuk penjaga kualitas produksi, terus kemudian bagaimana cara kita marketing atau penjualan. Nah terus dari situ tuh support kuncinya nanti kita di manajemen bagaimana kita pengelolaan waktu untuk produksinya, pengelolaan kita keuangannya, itu kuncinya harus di manajemen itu sendiri. Baik. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Mas Nurul telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan sangat baik. Mulai dari perencanaan produksi, pengorganisasian tim, pengarahan karyawan, hingga mengendalikan kualitas dan mengutamakan kualitas yang sangat diutamakan. Penerapan manajemen yang tepat terbukti membantu usaha es krim nyam-nyam milik Mas Nurul ini berjalan lebih efektif dan berkembang. Hingga insya Allah kedepannya akan menjadi perusahaan yang benar-benar besar. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.